Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Hari ini kita akan belajar tentang regresi linier. Secara umum, analisis regresi itu digunakan untuk meramalkan atau memperkirakan nilai dari satu variabel dalam hubungannya dengan variabel lain atau mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Ya. Nah, kemudian di dalam regresi sederhana, ya, jadi ada dua di sini, ada regresi sederhana dan regresi majemuk. Namun yang akan kita pelajari di sini hanyalah yang sederhana, ya. Oke, di dalam regresi sederhana dikaji dua variabel, ya, sedangkan di dalam regresi majemuk itu dikaji lebih dari dua variabel. Nah, dua variabel itu yang pertama dinamakan variabel terikat, yaitu variabel yang akan diperkirakan nilainya. Kemudian yang kedua adalah variabel bebas, yaitu variabel yang diasumsikan memberikan pengaruh terhadap variabel terikat tadi. Oke, secara umum, analisis regresi linier itu mempunyai persamaan matematis sebagai berikut, ya. Y topi sama dengan A tambah BX, ya. Nah, Y topi ini adalah penduga bagi rata-rata Y untuk X tertentu, ya. Kemudian variabel terikat itu variabel yang diduga. Oke, kemudian X tadi adalah variabel bebas atau variabel yang diketahui. Nah, sedangkan A dan B ini menjadi penduga parameter A dan B, koefisien regresi sampel. A-nya adalah intercept, kemudian B-nya adalah slope atau kemiringan garis regresi. Oke, sepintas ya kita lihat di sini, Y topi sama dengan A tambah BX, ini kalau diumpamakan sama atau hampir mirip dengan persamaan linier, ya, yang mana persamaan linier tersebut terdiri dari Y dan X. Nah, oleh karena itu, biar berbeda, di sini diberi tanda topi, itu tadi, ya. Nah, lanjut. Karena di rumus tadi kita melihat ada A dan B, maka A dan B tadi dicari menggunakan rumus sebagai berikut, ya. Ini dilihatnya saja yang lebih panjang atau agak rumit, tetapi kalau sudah masuk di dalam persoalan itu bakalan lebih mudah. Nanti kita akan mengecek sama-sama, menelaah bersama tentang penyelesaian soal yang berhubungan dengan analisis regresi linier ini. Nah, ini misalkan pada suatu contoh, ya, dari suatu praktikum fisika dasar diperoleh data yang menghubungkan variabel bebas X, yang ini X, ya, dan variabel terikat Y seperti ditunjukkan dalam tabel berikut. Ujinya ada 8, ya. Ujinya ada 8, kemudian variabel bebas X-nya terisi sebagai berikut, variabel bebasnya terisi sebagai berikut, dan jumlahnya untuk X adalah 56, untuk Y adalah 296. Nah, sedangkan N-nya atau banyak ujinya tadi adalah 8. Nah, itu yang perlu kita ingat. Kemudian dari tabel ini akan kita kembangkan menjadi tabel yang lebih lengkap lagi dan bakalan lebih memudahkan kalian untuk mencari persamaan regresi liniernya, ya. Nah, yang mana tabelnya adalah sebagai berikut. Kalau tadi cuma ada 3 kolom, ini ditambah XY, kemudian X kuadrat dan Y kuadrat. Yang mana XY itu adalah perkalian kolom X dengan kolom Y, kemudian X kuadrat adalah kuadrat dari kolom X, Y kuadrat adalah kuadrat dari kolom Y. Nah, di sini sigma, artinya jumlah dari setiap kolom tersebut, ya, seperti apa. Nah, kemudian dengan menggunakan rata-rata tadi, ya, kita lihat bahwa di sini X bar atau X rata-rata adalah jumlah atau sigma dari X dibagi dengan N. N-nya adalah 8. Nah, jumlah dari X adalah 56. Diperoleh 7 untuk X barnya, dan Y barnya diperoleh adalah 37. Nah, kemudian
kolom Y kuadrat yang ditambahkan tadi meskipun belum digunakan untuk perhitungan persamaan garis regresi, nilai tersebut akan digunakan kemudian. Nah, jadi dengan menggunakan hasil pada tabel, nilai dari konstanta A dan B dapat ditentukan B sama dengan dan seterusnya ya. Ini sesuai dengan rumus. Kita tinggal mensubstitusikan saja dari tabel tadi, maka diperoleh hasilnya B sama dengan 5,1389 ya. Ini jangan khawatir, kalian akan mengerjakannya tidak perlu secara manual, tetapi bisa digunakan melalui alat bantu kalkulator, atau yang paling mudah adalah aplikasi Excel. Nah, itu lebih mudah ya, tinggal seret dan lain-lain. Oke, kemudian itu baru yang B. Nah, lalu untuk A-nya sesuai dengan rumus tadi adalah Y bar dikurang BX, maka 37 dikurang dan seterusnya menghasilkan 1,0277. Nah, jadi persamaan garis regresi linear ini menggambarkan hubungan antara variabel X dengan Y dari data sampel praktikum fisika tadi. Nah, yang mana Y topi sama dengan A tambah BX, ini sesuai dengan persamaan umum tadi ya, maka akan dihasilkan, substitusikan 1,0277 tambah 5,1389X. Nah, ini adalah persamaan regresi linearnya. Jadi, sama halnya ketika kita ingin membuat persamaan garis linear ya. Nah, karena memang tadi agak mirip dengan persamaan garis linear, berarti bisa dong kita jadikan ke bentuk grafik ya, ke bentuk grafik yang mana grafiknya tadi adalah memakai persamaan linear ini ya. Persamaan linear ini. Nah, untuk variabelnya itu bisa kita masukkan nilai X sama dengan 4 misalkan. Maka nilainya akan bernilai ya. Y topinya akan mempunyai nilai yaitu 21,583. Oke, nah ini tadi seperti yang sudah saya bicarakan bahwa jika kita bikin suatu koordinat ya, tabel X, bukan tabel, grafik ya, grafik yang mana menghubungkan antara koordinat di sumbu X dan koordinat di sumbu Y, maka akan menghasilkan seperti ini untuk persamaan linear yang sudah kita kerjakan tadi. Oke. Saya rasa lebih mudah ya, dikarenakan ini rumus tidak untuk dihafal, tetapi tinggal diaplikasikan saja. Jadi ada beberapa tabel, kemudian dilihat konsepnya seperti apa, lalu dimasukkan angkanya sesuai dengan yang diperlukan. Nah, sebagai latihan, ini bisa kalian kerjakan secara berkelompok ya. Kalau tadi kasusnya adalah percobaan di dalam fisika, kalau ini adalah kasusnya persentase kenaikan biaya periklanan ya. Dan persentase kenaikan hasil penjualan. Jadi nanti akan akan dibuktikan bahwa ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y tadi. Oke, mungkin seperti itu, sama langkahnya dengan yang tadi ya, jadi dikerjakan secara berkelompok. Itu saja dulu video kali ini tentang analisis regresi linear. Saya rasa ini cukup untuk memberikan pengetahuan kita tentang apa itu regresi linear dan mengapa itu sangat diperlukan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalau suka dengan video ini, silahkan di like dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua yang memerlukan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.